Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfianingsi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Dumai dengan mengambil Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kriptografi. Pernahkah teman-teman bertanya bagaimana pesan-pesan rahasia di internet seperti transaksi bank atau chat pribadi bisa tetap aman? Nah, jawabannya tuh ada di balik sebuah ilmu yang menarik, yaitu kriptografi. Nah, pada malam ini kita akan membedah apa tuh kriptografi, kenapa penting dan bagaimana cara kerjanya. Oke, yang pertama, apa itu kriptografi? Nah, secara harfiahnya itu, kriptografi itu berarti tulisan rahasia. Ini adalah ilmu seni untuk melindungi informasi agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Bayangkan, misalnya kita mengubah pesan bisa dibaca atau tampilkan plain text menjadi pesan acak yang tidak dimengerti atau ciphertext. Nah, lewat proses yang namanya enkripsi, dan untuk membaca lagi, kita lakukan dengan deskripsi. Nah, ada 4 tujuan nih utama dari kriptografi, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan ini tuh hanya berhak bisa dibaca oleh orang-orang yang berwenang. Nah, yang kedua itu integritas. Integritas ini pesan tidak berubah di tengah jalan. Nah, yang ketiga autentikasi, yang memastikan siapa pengirimnya. Yang keempat anti penyangkalan, pengiriman tidak bisa dibilang bukan saya yang kirim. Nah, selanjutnya ada konsep-konsep dasar kriptografi. Nah, kriptografi ini konsep-konsep dasarnya itu plain text. Plain text itu pesan asli yang diinginkan diamankan atau mudah dibaca. Sedangkan ciphertext, pesan yang telah dienkripsi atau tidak dapat dimengerti tanpa dikunci. Nah, yang ketiga, algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi ini serangkaian instruksi atau fungsi matematis yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi tersebut. Berikutnya ada kunci atau key. Kunci ini sebuah nilai rahasia yang biasanya bilangan yang digunakan untuk bersama algoritma untuk mengekripsi dan mendeskripsi data. Kekuatan keamanan kriptografi sangat tergantung pada kerahasiaan dan panjangan kuncinya. Oke, di slide berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kriptografi. Oke, di sini ada 3. Yang pertama, kriptografi kunci simetris atau symmetric kriptografi. Nah, kunci simetris ini menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Kunci ini harus dijaga kerahasiaannya dan bagaimana secara aman antar pengirim dan penerima. Yang kedua, keunggulannya itu lebih cepat dalam berproses, lebih efisien untuk data dalam jumlah yang besar. Untuk kelemahannya simetris sistem ini, masalah distribusi kunci. Bagaimana cara pengirim dan penerima berbagi kunci rahasia tanpa diketahui pihak lain. Nah, contoh algoritmanya tuh kayak AES atau Advanced Encryption Standard atau DES, Data Encryption Standard atau Blowfish. Nah, yang untuk kedua itu ada kriptografi kunci asimetris atau disebut asymmetric key cryptography, public key cryptography.
Nah, menggunakan dua kunci yang saling berkaitan, yaitu kunci publik dan kunci privasi. Apa sih kunci publik? Nah, kunci publik itu dapat dibagi secara luas dan digunakan untuk mengekripsikan pesan. Sedangkan kunci privasi harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dan digunakan untuk mendeskripsi pesan yang dienkripsikan dengan kunci publik pasangannya. Nah, jika pesan enskripsi dengan kunci publik seseorang, hanya kunci privat orang tersebut yang mendeskripsikannya. Untuk keunggulan keunggulan jenis kriptografi ini, dia tuh dapat memecahkan masalah, mendistribusi kunci simetris, memungkinkan tanda tangan digital, atau untuk autentikasi dan anti penyangkalan. Cuman kelemahannya itu proses enskripsi dan deskripsinya lebih lambat dibandingkan dengan simetris. Nah, untuk contoh algoritmanya tuh seperti RSA atau Reverse Samir Uneman atau ECC Elliptic Curve Cryptography. Nah, yang terakhir ada DV Hellman K. Cheng. Untuk selanjutnya ada kriptografi kuantum. Nah, kriptografi kuantum ini adalah bidang yang sedang berkembang dengan cepat menggunakan prinsip-prinsip mekanik kuantum. Kriptografi kuantum ini menyajikan keamanan yang tidak dapat dikompromikan oleh komputer klasik ataupun komputer kuantum yang belum dikembangkan. Nah, untuk selanjutnya, ini ada cara kerja kriptografi. Untuk secara umumnya itu kayak plain text tuh. Plain text itu merupakan pesan asli kita sendiri. Misalnya kayak kita bilang, halo dunia, halo putih, halo apa gitu kan. Nah, untuk yang keduanya ada kunci atau algoritma enkripsi. Kayak misalnya kita tuh memilih algoritma kayak ASN ya dan kunci rahasia. Algoritma ini kemudian mengubah plain text menjadi ciphertext. Ciphertext itu tersendiri merupakan pesan yang sudah terenskripsi. Misalnya kayak bla 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 gitu ya. Pesanan ini dikirimkan melalui saluran yang mungkin tidak aman. Nah, untuk yang keempat itu ada kunci plus algoritma dekripsi. Nah, untuk ini tuh penerima itu menggunakan kunci yang sesuai, kunci yang sama untuk simetris atau kunci privat tadi. Algoritma deskripsi untuk mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Nah, untuk yang terakhir ada plain text, yaitu penerima mendapatkan pesan asli kayak kita ngirim tuh, ini tuh kayak alurnya kayak misalnya kita baru ngirim nih, halo dunia gitu. Nah, nanti sampai di dia itu kayak baru berapa menit baru nyampe, beberapa detik baru nyampe ke dia karena harus melalui proses kunci algoritma enkripsi, ciphertext, dan kunci algoritma deskripsi. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu ada apa namanya ini? Nah, di sini ada tantangan dan keamanan dalam kriptografi. Nah, kriptografi itu memiliki beberapa tantangan dan aspek keamanan yang perlu diperhatikan. Seperti serangan brute force, serangan sisi kanan dan keamanan kunci. Pada hari kriptografi terus mengembang, teknik dan algoritma baru untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan keamanan sistem. Serangan cryptanalysis. Serangan ini upayanya untuk mengungkapkan pesan yang telah dienkripsi. Nah, para cryptanalysis berusaha untuk memecahkan kunci dan metode enkripsi yang digunakan dalam algoritma kriptografi. Oleh karena itu, pengembangan algoritma kriptografi yang kuat dan aman sangat penting.
Yang kedua adalah keamanan algoritma kriptografi. Nah, algoritma kriptografi ini yang digunakan harus mampu mengatasi serangan dari komputer super kuat atau komputer kuantum yang mungkin dikembangkan di masa depan. Dalam menjaga keamanan data, penting untuk terus memperbarui dan mengamati algoritma kriptografi untuk digunakan. Ancaman kriptografi kuantum. Dengan perkembangan teknologi kuantum, komputer kuantum dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan beberapa algoritma yang saat ini dianggap kuat. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan dalam kriptografi kuantum menjadi penting untuk mengatasi ancaman ini. Ini peran kriptografi dalam keamanan digital. Nah, apa sih peran kriptografi dalam keamanan digital tuh? Nah, untuk kriptografi itu untuk memainkan peran penting dalam menjaga keamanan digital dengan menggunakan teknik dan algoritma kriptografi yang tepat. Data dan informasi sensitif dapat diamankan dari akses tidak sah. Hal ini memberi kepercayaan kepada pengguna dan memastikan kerahasiaan serta integritas data. Nah, kriptografi juga menjadi dasar dari teknologi blockchain. Blockchain menggunakan algoritma kriptografi untuk memastikan keamanan dan integritas data pada jaringan distribusi. Teknologi ini telah mengubah cara transaksi dan kepercayaan ini berbagai industri seperti keuangan, logistik, dan supply chain. Nah, kriptografi ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Di masa depan diharapkan akan ada inovasi baru dalam algoritma kriptografi, metode enkripsi yang lebih kuat, dan teknik keamanan yang lebih canggih untuk menghadapi tantangan yang muncul. Nah, untuk kesimpulannya tuh, kriptografi itu kayak pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar digital kita gitu. Tanpa kriptografi, data pribadi kita akan rentan, transaksi keuangan tidak aman, dan privasi akan terancam. Memahaminya membantu kita lebih menghargai keamanan digital. Oke, sekian presentasi singkat saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.